Ala, ingatlah, wa inna likulli malik, sesungguhnya bagi tiap-tiap pemilik atau raja, hima, ada pagar. Ya semuanya kan pagar, cuman bagi setiap pemilik itu punya batasan. Apa saja rumah kita pun ada batasan kan? Setiap pemilik punya ada batasan. Ala, ingatlah, wa inna hima Allah, sesungguhnya pagar Allah. Pagar Allah itu maharimuhu, adalah hal yang diharamkannya. Jadi pagar Allah itu adalah hal yang diharamkannya. Jadi setiap raja itu, setiap pemilik itu punya pagar, punya batasan. Dan pagar Allah, batasan Allah adalah yang diharamkannya. Ala, dan ingatlah, fil jasadi, wa inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad, mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila daging itu baik. Tapi di dalam kitab ini bukan dibaca saluhat, solahat dengan fathah. Dia memang ada dua wazannya, ada yang membaca saluha, ada yang membaca solaha. Tapi dalam kitab ini dia membacakan solaha. Kata siapa ya? Kata si Dekikil Id. Solahal jasadu, maka baiklah jasad itu, kulluhu, seluruhnya. Maksudnya bukan sehat ya. Kalau hati itu yang sehat, maka telinga sehat, mata sehat, mulut sehat, lidah sehat, itu maksudnya. Tidak mungkin pula hati sehat, badan sehat, mana ada. Itu maksudnya itu adalah kalau hati itu betul yang bersih, melihat manusia, maka telinga akan terhindar dari dosa, mata terhindar dari dosa, kan gitu. Lidah juga terhindar dari, kalau hati itu nanti orang tuh sehat badan leji bisa hati sehat, mata sakit, kan gitu. Kan itu maksudnya. Maka apabila baiklah segumpal mudghah itu, maka baiklah jasad seluruhnya. Wa idza fasadat, apabila rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusak pula jasad seluruhnya. Ala, ingatlah, wahia, segumpal daging yang ada di dalam tubuh itu adalah al-qalbu, adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari ini ada sangkut paut juga dengan judul kita hari ini. Di dalam kitab Ta'lim wa Muta'allim itu Imam Syafi'i ini, Ismail ini kan, beliau waktu kecil itu gurunya yang memilih beliau untuk belajar hadis. Maka di antara adab seorang murid, cara murid memuliakan gurunya adalah bahwasanya dia tetap minta pendapat gurunya, ilmu apa yang harus dia dalami. Nah, itu ditempuhkan oleh Imam, makanya Imam Bukhari menjadi pakar hadis itu sebelumnya beliau dipilih oleh gurunya agar beliau belajar hadis, sehingga keberkahan gurunya tadi beliau menjadi papan atas di dalam ilmu hadis. Imamul Muhaddisin itu ada dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim. Silakan dirujuk nanti ke sana, babnya kalau tidak salah saya bab tauqirul ilmi wa ahlihi, memuliakan ilmu dan guru-guru. Imam Bukhari itu selesai sarahnya lagi. Berarti hadis ini menjelaskan perkara halal itu jelas, haram jelas. Adapun di antara keduanya perkara yang mutasabihat, mati samar. Perkara samar seperti ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Tapi siapa yang berhati-hati pada tempat subhat, maka sungguh dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang suka bermain waqa'a fi subhat, jatuh ke dalam bermain-main di tempat yang subhat, dia akan jatuh ke dalam yang haram. Seperti pengembala yang mengembala kambingnya di sekitar pagar, maka hampir saja dia akan masuk ke dalam pagar itu. Oke, itu gambarannya. Lalu Rasulullah menggambarkan dalam hati itu ada segumpal daging
Yang mana apabila daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Apabila daging itu yang buruk, maka buruklah seluruh jasad. Jadi gambaran bahwasanya hati manusia itu ibarat pemerintah, apa namanya tuh, seorang komando perang yang memberikan titah. Jadi kalau titah itu baik, maka baik semuanya, gitu gambaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, lanjut halaman 26. Jumpa Mas? Jumpa? Coba baca dulu sarahnya. Iya, hadisnya udah kami terjemahkan, coba sarahnya lagi. Hazal hadisu lagi. Sarahnya. Ya. Sajastani al-Islamu yaduru ala ahadisa zakara wa ajma'a mauqi'ihi atop azim wa kasiri ya ainal halala mutasyabihatun ya nassa fi'il madi nassallahu fi'il madi ya wa qawlihi wa nahwi dzalik nassallahu nassallahu ala ya mislu qaulihi ta'ala oke ya fawahishi ya 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 wa'idan ya terus oke dah cukup. Hazal hadisu, hadis ini yang baru kita bacakan, perkara halal jelas, perkara haram jelas. Di antara keduanya adalah mutasyabihat, aslun azimun, adalah pokok yang besar dari usul syariat, dari dasar-dasar syariat ini. Qala Abu Daud As-Sajastani, Imam Abu Daud berkata, al-Islam yaduru ala arba'ati ahadisa. Islam itu berkisar atas 4 hadis. Jadi kalau disimpulkan ajaran syariat Islam ini, kata Abu Daud As-Sajastani, itu ada 4 hadis, man. Jadi saking besarnya ini menjadi pokok usul utama. Nah, beliau wazakaro menyebutkan di antara 4 hadis itu hadzal hadisa, hadis ini. Sama yang kemarin tuh hadis tentang perkara bid'ah, termasuk ini hadis termasuk dasar pokok-pokok agama yang sangat urgen, sangat penting sebagai dasar. Karena dalam agama ini yang jelas, yang halal pasti jelas,
yang haram pasti jelaskan gitu, tidak mungkin samar-samar. Nah, di pokok ajaran Islam itu berkisar atas 4 hadis. Oleh Abu Daud As-Sajastani menyebutkan di antara yang 4 itu hadis ini. Wa ajma'al ulama'u, dan ulama pun bersepakat ala azimi mauqi'ihi, betapa agung dan tingginya kedudukan hadis ini, wa kasiri fawa'idihi, dan banyak faidah-faidahnya. Qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, perkara haram juga jelas. Wa bainahuma, dan di antara halal dan haram, umurun mutasyabihatun, perkara itu masih samar. Kalau perkara masih samar kan nanti akan ada perdebatan, apakah mutasabihat ini jatuh kepada halal atau dikelompokkan kepada kayak itu perdebatan nanti, pembahasannya nanti, karena dia masih samar. Yakni maksudnya annal asya'a, bahwasanya segala macam, salah satu aksamin, ada 3 macam. Asya itu ada 3 macam. Sesuatu itu apa? Sesuatu. Definisi sesuatu. Sesuatu itu ada 3. Sesuatu itu apa? Ya kalau orang mantiknya kayak gitu berpikirnya sih. Sesuatu itu apa? Apa-apa yang belum ditentukan. Ada sesuatu. Jadi sesuatu yang belum ditentukan itu ada 4. Kalau dia halal ada 3. Kalau dia halal ya jelas halalnya. Kalau dia haram ya jelas haramnya. Nah, yang didiamkan di antara keduanya berarti tidak dapat dikatakan haram, tidak dapat dikatakan halal, kan gitu. Nah, itu dia. Jadi apa-apa yang belum ditentukan. Maka ditimbulkan sini fa-nya fatafrik, kalau dalam baca kitab fatafrik namanya ini. Fama, maka apa saja. Ya, fama itu kan isim mausul. Isim mausul itu dalam kaidah usul fikih, dalam bab usul fikih kan disebut alfaz am. Lafaz am. Lafaz am itu kan satu isim mufrad yang dimarifatkan dengan alif lam, isim jamak yang dimarifatkan dengan alif lam, kan begitu. Termasuk isim mubham. Di antara isim mubham adalah ma pada ghairu akil, ma pada tempat yang tak berakal, dan man fi akil, dan man pada a. Jadi cara menerjemahkannya berarti mananya apa? Apa saja, kan gitu. Ya, untuk memahami tulisan itu memang tak bisa lepas kita dari gramatikal bahasa, tak bisa lepas. Jadi maknanya mana sallallahu ala tahlilihi, apa saja yang telah dinaskan, dijelaskan, ditegaskan oleh Allah atas halalnya, fahuwal halalu, maka dia adalah halal. Qauli, apa contohnya? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakumut thayyibatu, dihalalkan buat kamu at-thayyibatu, segala yang baik-baik. Segala yang baik-baik. Apa saja yang bentuknya baik, ada manfaat, itu halal. Makanya ada kaidah usul fikih, segala sesuatu yang manfaat hukum asalnya mubah, segala yang mudarat hukum asalnya haram. Makanya kalau kita ditanya orang gampang, apa hukumnya bikin polisi tidur depan rumah yang mana polisi tidur kita itu bisa merusak Honda orang? Jawabannya gampang langsung tuh, karena asal mudarat haram, kan gitu. Aslu fil madarri haramun, kan gitu. Gampang aja. Karena di sini dikatakan ukhilla lakumut thayyibatu, dihalalkan buat kamu yang baik-baik. Segala yang baik dihalalkan buat kamu. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan orang-orang ahlul kitab, hillul lakum, adalah halal buat kamu. Wa qaulihi, jadi memang kalau masalah
apa hukumnya kita memakan sembelihan ahlul kitab? Yang jadi masalah apakah non muslim yang di sekarang ini termasuk ahlul kitab atau enggak tuh Mas?